Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Sanindrom dengan NIK terakhir yaitu 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode iteratif yaitu metode gradient descent optimization. Metode gradient descent adalah teknik optimasi numerik yang digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi objektif. Prinsip kerjanya didasarkan pada konsep gradient yang merupakan faktor yang menunjukkan arah di mana fungsi objektif paling cepat berubah. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengikuti arah gradient secara iteratif untuk mendapati solusi optimalnya. Pada setiap iterasi, metode ini menghitung gradient fungsi objektif pada titik pencarian saat itu. Gradient ini memberikan arah di mana nilai fungsi objektif paling cepat berubah. Metode gradient descent ini memilih arah pencarian sebagai arah negatif dari gradient, sehingga titik pencarian akan bergerak ke arah di mana nilai fungsi objektif turun paling cepat. Laju pembelajaran atau alfa digunakan untuk mengontrol seberapa besar langkah yang diambil dari setiap iterasi. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama inisiasi atau titik P awal dalam ruang pencarian, kemudian perulangan pada perhitungan gradient, arah pencarian, mencari alfa, dan juga perbaru posisi. Kemudian untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi kriteria apakah ini sudah layak berhenti atau belum. Kemudian jika masih belum layak untuk berhenti, maka akan dilakukan iterasi atau perhitungan iterasi selanjutnya. Kemudian untuk kelebihan dari metode studi ini, yang pertama efisiensi pada dimensi tinggi, sehingga metode ini cocok untuk masalah dengan dimensi variabel yang tinggi atau banyak. Kemudian efektif untuk fungsi diferensial, jadi karena ini menghitung gradiennya terlebih dahulu, maka ini cocok untuk fungsi diferensial atau fungsi turunan. Kemudian konvergensi cepat, alfanya itu cepat. Jadi kayak pengiterasiannya ini lebih cepat dibanding algoritma yang sebelumnya. Kemudian untuk kekurangannya sensitif terhadap pilihan alfa, terus kemudian sering terjebak di minimum lokal sama seperti NN. Kemudian memerlukan perhitungan gradient. Jadi sebelum kita melakukan running terhadap fungsinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu gradient dari suatu fungsi tersebut. Kemudian ini untuk shortcut-nya. Ini untuk shortcut-nya. Jadi ini untuk fungsi pertama dengan gradient pertama, fungsi kedua dengan gradient kedua, fungsi ketiga dengan gradient ketiga. Jadi ketika kita membuat shortcut-nya itu kita harus mengetahui, selain kita menuliskan fungsi, kita juga harus menuliskan kita harus menuliskan gradient dari suatu fungsi terhadap X1 dan juga terhadap X2. Jadi seperti pada fungsi yang kita coba di fungsi yang ketiga, ketika kita menggunakan fungsi yang ketiga, maka fungsi yang pertama dan juga kedua maupun gradient pertama dan juga gradient kedua kita harus mengetiknya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga kita menggunakan data seperti pada Neldermith. Ya udah, kita akan gunakan. Nah, untuk hasil pada fungsi yang ketiga, maka ini kan ada dua nilai yang berbeda. Yang pertama ini merupakan global optimasi atau minimum lokal, sedangkan yang terakhir ini merupakan minimum lokal. Untuk grafiknya, ini untuk inisiasi awalnya, terus ini untuk titik amannya, ada 1, 2, dan juga ketiga. Untuk pada iterasi yang ke-43 kita mendapatkan nilai untuk global optimasinya
Sedangkan pada iterasi yang terakhir atau iterasi yang ke-100 kita mendapatkan minimum lokalnya. Itu uh, itu bisa dilakukan pada fungsi yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Untuk fungsi pertama yang ini kita mendapatkan ini titik awalnya dan juga ini titik terakhirnya, yaitu di mana yang seharusnya itu ada 4 dan juga 2, namun di metode GD ini saya mendapatkan 3,9991 dan juga 1,9994, di mana ini kurang akurat sebenarnya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, untuk titik awalnya ada 3, dan juga untuk titik untuk hasilnya itu sebenarnya harusnya min 1 sama 1,5. Dimana saya di sini mendapatkan min 0,756 sama 1,852, dimana ini untuk nilai errornya sebenarnya sangat-sangat besar untuk di fungsi yang kedua. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, yang tadi saya mendapatkan global estimasinya min 2,1818 dan juga 1,6070, sedangkan minimum lokalnya saya mendapatkan min 0,0250 dan juga 0,0009. Untuk perbandingan antara logaritma sama metode GD ini sebenarnya lebih, kalau untuk fungsi yang diferensial atau fungsi yang ketiga ini lebih bagusan untuk GD. Cuma untuk fungsi yang pertama dan juga kedua, di mana fungsinya itu tidak terlalu kompleks, sehingga lebih baik menggunakan untuk logaritma. Untuk itu, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.